udah sampai di Aceh, udah nggak akan kenal kopi lain deh. This one. Enak banget. Ya kan kita nggak bisa pakai. Saya aja yang beli kayak gini enak banget di rumah. Tuh, makasih. Malah suami saya belinya sampai 4. Tanya sama dia, saya di rumah nih, ini saya di rumah. Tuh. Saya kasih buat tamu-tamu yang saya itu ini. pasti yang tadi yang emas. Juga enak. Jadi pilihan nggak kan? Ini yang susah. Kalau udah dikasih kayak gini, ini berapa pejabat negara? Lupa sama Itu sering besar. Sekali pesan 60 pack loh, Iya, Kak. Man. Yang unik. yang kuliah nih ya. Kalau 60 pack sekali pesan. Subscribe ya teman-teman di YouTube Kopi Rumah Aceh. Memang Sama yang tadi. harganya sedikit mahal ya. Karena yang mahal itu mahal. Kan yang mahal itu harganya murah. Jangan pokoknya yang penting harus asli ya prosesnya. Kalau kita sudah dari 2010, kita awalnya sebenarnya memang konsepnya itu Kak. Jadi kita dulu mendirikan rumah Aceh dengan konsep tradisional, tapi berbicara kopinya internasional. Kenapa? Dulu kan kalau kita berbicara Arabica itu sudah di luar, kita lihat kafe-kafe terkenal itu sudah ribuan ratusan tahun lalu kan? Apa kita ini Indonesia yang ada ininya luar kan? Mereka luar itu mahal. Kebetulan kita ekspor juga kemarin kan? Terus setelah kita lihat-lihat, ya Allah ya udah. Nah, jadi begitu kita luar itu hanya sedikit ya, makanya kenapa kita sebenarnya nggak anjurkan. Nah, kita nggak anjurkan orang minum kopi luar, nggak anjurkan orang beli kopi luar. Kenapa? Kopi luar perbedaannya kalau kopi biasa 300.000 per kilo, dia 4.200. Kan mahal. Terus saya lihat ada di mana? Ini apa? Ada tingkat kan? Nggak mau yang luar, kemudian 300. Tapi di atas yang industri uangnya itu katanya diternak terus. Yang diternak itu yang nggak bisa. Kita udah kasih tahu Pak itu. Jadi karena Korea, Taiwan itu mereka kan nggak peduli dengan lingkungan. Kalau kita nggak, kita memang anjurkan kalau dengan seperti itu nggak bisa Kak. Karena luar itu yang akan memang yang bagus. Dan yang merah, kemudian yang no pesticida. Ya, Makanya kenapa? dia naturally gitu. Ya, Makanya tengah malam. benar. Setelah di Takengon itu rata-rata tengah malam itu kan ada embun. Nah, jadi karena itu kan dingin. Setelah kemudian di kopi itu kan dia bersih. Kan biji kopi itu betul. Jadi ini ambil dari mana ya? Ini di Takengon kita ada pabrik di sana. Jadi makanya kita coba edukasi. Kita berbicara dari tahun 2010 sampai hari ini. Kita masih berbicara edukasi. Masih berbicara edukasi. Baik. Kopinya tadi yang 5 tahun sudah fermentasi. Ah. Luar biasa. Itu dari ini Kak, dia dasarnya memang red cherry, kopi yang bikin itu kita simpan. Biasanya kita plastiknya kita simpan, ada di atas 1 tahun baru kita pakai. Biasanya itu ada yang 3 sampai 5 tahun langsung terus. Awal-awalnya kan Disimpan itu pakai apa ya? dia Dibiarkan. enggak dibiarkan aja di gudang. Jadi kita masukkan dalam packaging. Kita udah lihat tadi bahan plastiknya. Jadi kita simpan, kita biarkan dia dalam ruangan itu kita biarkan selama dia ada 1 tahun kita lihat. Karena prosesnya saya lihat dia kalau all coffee itu kan rasanya kakak bisa bedakan itu. Aromanya, kemudian tesnya, dia tesnya itu lebih menyatu. Biasanya saya lihat orang luar yang ambil karena mereka tahu. Dan lebih universal ya. Kalau yang wine dia agak coklat ya. Nah, yang wine itu dia prosesnya Kak, wine itu dia sekitar 1 bulan. 1 bulan dia dari buah merah, dan buah merahnya itu dimasukkan ke dalam air, diikat. Kemudian dalam berapa hari kita ganti airnya, ikat lagi sampai 1 bulan. 1 bulan kita lihat fermentasi kan, baru kita jemur. Sama kulitnya ya. Sama kulitnya.
ke Takengon? Oh. Ini nggak sampai kemana aja? Sabang kan? Baru acara jadi pertama kali saya bandar. Pertama kali ke Banda Aceh langsung ke rumah aja. Langsung ke rumah Aceh. Iya. Luar biasa ini. Konsepnya bagus kan di Indonesia. Iya kak. Biasanya kalau udah sampai luar negeri ya. Iya. Nanti kakak yang penting jangan lupa kita akan insya Allah kita ke depan ini ingin adakan gerai beberapa gerai di Jakarta, beberapa tempat. Nanti silakan berkunjung. Iya. Ya. Rencana kita lagi buat konsep lagi diskusi termasuk sama tim kita kemudian karena dia gerai kecil kak buat kontainer ya jadi yang mudah lah karena permintaan saya kan kalau di luar kita nggak bisa kasih kan Bapak mau pegang sendiri? ya yang kita pegang Ini sistemnya banyak yang franchise. ada Ukma Jadi kalau kalau memang nantinya ke depannya mau pengembangan franchise ya kami lah. ya itu ilmunya yang mau dicari-cari belum dapat kan oh kakak di asosiasi itu Ya, di Waralaba dan Lisensi. Wali. Wali ya Waralaba dan Lisensi. siap kak Jadi itu mau Waralaba bisa, Lisensi bisa, atau kemitraan juga bisa. Kan sekarang pengembangannya macam-macam ya. Kalau kita franchise atau Waralaba kan harus daftar dulu nih ke Departemen Perdagangan ya. Nah, kalau kita belum persyaratannya belum lengkap, belum 3 tahun berdiri, terus kita belum audited gitu ya. Nah, kita belum bisa franchise, tapi kita jalan kemitraan dulu. oke Atau hanya license, tapi kalau license kan orang cuma beli brand, nanti takutnya quality kita nggak bisa quality jaga, nggak bisa ya. kontrol itu Cuma disarankan sih berusaha lebih baik franchise kalau Waralaba itu kan memang benar-benar bisa kontrol quality. Dengan Pak siapa? saya Emno Muhammad Nur Kak. Muhammad Nur. Saya dengan Ani Berarti ini dalam rangka apa nih? kebetulan lagi sertifikasi Oh, jadi saya dari perdana dari Kementerian Pariwisata bisa dari 100 orang oke. Memang kakak anak cantik kok. Betul, betul. Iya, harus sesuai dengan yang diuji gitu. Teman-teman juga di Betul, sini betul, betul. bidang sertifikasi. Oke, Ada oke. ini Bapak, Apa kabar? Saya Aji kan Ya, saya ownernya, Pak. Pak. Iya. Ownernya. Ini partner di yang mana? Banda Aceh, Oh. Tapi sebenarnya saya bukan haji. Ini kebetulan hari ini pakai topi. Ini susah juga. Saya dari itu mau bawa ke rumah Aceh ya. Baru-baru ini saya bawa. Ini yang bawa. Biasanya kami cuma di Biasanya kasih saya beli ininya. ini, saya beli ini yang kasih, tapi Iya. saya memang konsumsi ini di rumah saya. Iya, iya. Kemasannya dulu nggak kayak gini. Iya, iya Kak, betul. Tapi ada beginian kan. Betul, betul, betul. Makanya saya tanya tadi kok lain ya yang saya Nggak bisa berdiri ya itu ya. Oh, nggak ada itunya ya. Makanya Kak, kopi Rumah Aceh kita nggak bisa taruh di souvenir, nggak bisa taruh di mana-mana. Kenapa? Kita berbicara di dalam itu kan kualitas. Kalau kita packaging yang kita sayangkan Kak, Indonesia nggak bisa buat packaging seperti ini. Itu yang kita import. Kalau ini Taiwan, kemarin itu kita import India punya. Kalau India kan pembelian penuh harus banyak. Kemudian di samping pembelian udah itu pas pengiriman Kak, kan butuh waktu. Makanya kalau kita lihat, semoga ke depan seperti kita bilang tadi Kak, kualitas dulu yang dikedepankan. Iya. Ya kan kita nggak bisa pakai. Saya aja yang beli kayak gini enak banget di rumah. Terima kasih. Malah suami saya belinya sampai 4. Saya sama dia di rumah ini saya di rumah. Saya kasih buat tamu-tamu saya itu ini. pasti yang tadi yang emas. Enggak enak. Jadi pilihan Kak kan, ini yang susah. Kalau udah dikasih kayak gini, ini berapa pejabat negara? Lupa saya. Itu 1.000. Sekali pesan 60 pack loh Kak. Yang kuning. Yang kuliah nih ya. Kalau 60 pack sekali Iya. pesan. This one. Ini memang pecinta kopi sama kayak suami Iya. saya. Udah saya bilang, Bu, kalau udah sampai di Aceh, udah nggak akan kenal kopi lain deh. Banyak loh Kak. Makanya kan
satu kehormatan juga bisa dibawa ke sini ya. Tahun depan insya Allah Pak ya, kita boleh Ya, ya. baik. Dan setiap tahun sih ada kegiatan di sini. Ini nanti kita akan launching satu produk baru. Bapak mau ke Jakarta loh nanti pembukaan. Ya. Oh mau pembukaan di Jakarta, insya Allah ya. Karena ya, Ya, pokoknya pengunjung terus. Kalau kemarin datang ada 5 orang ya. Itu udah pulang tadi pagi 3 orang. Iya. Mungkin ini nggak sampai menunggu tahun depan lagi karena sudah kenal Iya. kopi Aceh. Akan kembali lagi. Saya sih rencana lebih awal.